Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Syukur nomor 274. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kalau kita menyayangi seseorang, maka pada saat dia mengalami situasi yang sulit, misalnya mengalami kesedihan yang dalam, mungkin mengalami kegagalan hingga merasa terpuruk, maka yang dapat kita lakukan adalah menghibur, memberikan kata-kata peneguhan dan menguatkan. Kalaupun itu terjadi karena kesalahan yang dilakukannya, yang kita lakukan sebagai contoh kalau sebagai orang tua, kalau anak salah, pada suatu ketika dia sudah sadar akan kesalahannya, yang terjadi adalah sebagai orang tua kita memberikan cinta yang berlimpah, dan sesungguhnya kasih sayang sebagai orang tua juga tidak pernah berkurang, meskipun anak-anak kadang-kadang juga menunjukkan pemberontakan dan sikap tidak berterima kasih. Gambaran itulah yang kita temukan juga dalam kitab Nabi Yesaya yang akan kita dengarkan hari ini. Di masa ketika bangsa Israel berada dalam kegelapan karena mereka dibuang ke negeri Babel di tahun 587 sebelum Masehi, di saat mereka terpuruk dan hancur, kehilangan kebanggaan dan sejarah yang indah, pada masa itu Yesaya tampil dan membawa sabda penuh pengharapan bahwa Yerusalem yang telah runtuh akan dipulihkan oleh Allah kembali, dan Allah akan memberikan umatnya kegembiraan. Bahkan Allah dikatakan akan bersorak-sorai atas umatnya, atas Yerusalem ini. Sikap Allah yang penuh cinta inilah yang memberikan pada kita sebenarnya juga kekuatan dan harapan. Pun kalau kita pernah gagal dalam hidup kita, dalam sejarah hidup kita yang tidak selalu mungkin indah, kita tahu cinta Tuhan tidak pernah terbatalkan. Dan janji Allah seperti yang disampaikannya kepada Israel juga berlaku sepanjang sejarah, juga dalam sejarah kehidupan kita. Kerap kali kita kurang percaya pada Tuhan, terlebih waktu kita mengalami situasi hidup yang gelap. Kita bersungut-sungut, kita marah pada Tuhan. Kita lupa untuk menaruh pengharapan dan berdoa mohon pertolongan. Maka mari kita mohon belas kasih dan pengampunan atas dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Kyrie, Kyrie,
Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami kepada kehendak-Mu. Di dalam Ekaristi ini kami berdoa untuk Saudara Rudi Chandra yang sedang dirawat di ICU di Rumah Sakit Siloam. Kami mohon semoga kemurahan hati-Mu Engkau curahkan untuk saudara kami ini. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamalah, berikanlah pertolongan-Mu, terlebih rahmat kesembuhan dari penyakitnya ini. Dan semoga dengan perawatan ini, hari demi hari kesehatannya juga dapat dipulihkan, dan dia dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan merayakan sukacita dalam hidupnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Refrain, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Refrain, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas.
dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Refrain. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kafarnaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mari kita mengambil remah-remah yang dapat kita bawa pulang ke rumah dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah doa itu dan kuasa Allah itu melampaui bahkan apa yang kita sebut sebagai jarak. Seringkali kalau kita pengen didoakan, kita pengen didoakan langsung. Rasanya itu khasiatnya atau kuasa Allah lebih terasa kalau langsung itu ada penumpangan tangan di situ.
Tetapi dalam Injil hari ini, penyembuhan yang dibuat oleh Yesus tanpa ada sentuhan fisik sama sekali. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa mendoakan orang itu tidak harus selalu dari tempat di mana orang itu berada. Jadi kalau saudara-saudari mau doakan orang, doakan dari rumah, itu cukup. Sering itu cukup untuk membantu orang lain. Tetapi yang paling penting adalah seperti dimensi yang ditunjukkan oleh pegawai istana itu di Kafarnaum adalah iman, percaya tanpa syarat. Dan ini yang kadang-kadang susah, karena kita kalau mau percaya sama Tuhan, kita pakai syarat. Saya percaya, tapi doa saya harus terkabul, dan terkabulnya menurut perhitungan dan ukuran saya. Dan ini yang susah. Kita menaruh ukuran standarnya pada saya, bukan pada Tuhan. Kalau kita belajar dari pegawai istana Kafarnaum, ukurannya adalah Tuhan. Si pegawai istana ini datang sama Yesus minta supaya dia datang dan menjamah anaknya sebenarnya. Tetapi Yesus tidak pergi ke situ, dan ini uniknya. Biasanya Yesus kalau begitu dia tergerak oleh belas kasihan dan kemudian pergi dan langsung ketemu orang yang sakit. Ini tidak. Atau orang tersebut dibawa kepadanya. Ini tidak. Yesus katakan, pulanglah, anakmu hidup. Dan ini merupakan kisah yang memang tidak biasa dalam Injil. Tetapi yang kunci dari pemahaman kisah ini adalah iman tanpa syarat itu. Dan dari sikap pegawai istana inilah dia melihat mujizat memang terjadi pada anaknya, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan seperti apa yang dia pikirkan. Dan lebih hebat lagi bahwa dikatakan dia percaya dan pulang. Dia tidak bertengkar dengan Yesus dan mengatakan, "Hei Dede Yesus, kenapa kau pelit sekali kah? Datang lalu kau ke rumahku kau dong. Kunjungi itu rumahku, anakku kau dong lagi sakit, mau mati. Kau tidak berbelas kasihan kah?" Tidak. Dia mengatakan, atau dalam Injil dikatakan, dia percaya dan pulang. Maka bagi kita, kisah ini juga menumbuhkan pesan supaya kita juga meningkatkan kualitas iman kita. Dan seringkali kita harus belajar untuk mempercayakan bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita, bukan dengan konsep dan pikiran kita sendiri. Dan saya yakin saudara-saudari yang terkasih, Anda mengalami dalam hidup Anda, dan Anda kalau melihat sejarah kehidupan Anda, di sana banyak sekali contoh di mana Tuhan bekerja tidak menurut apa yang Anda rencanakan. Poin kedua adalah, kalau kita menghadapi tantangan, seperti juga kalau misalnya doa kita tidak langsung terjawab, atau kadang-kadang kita mengalami sepertinya kok saya ditolak, saya tidak langsung mendapatkan apa yang saya inginkan. Jangan menyerah dulu, wait, Anda harus kadang-kadang menunjukkan seperti pegawai istana ini, boleh kita katakan dia tidak tahu malu nih. Dia datang pada Yesus minta anaknya disembuhkan, dan meskipun sebenarnya boleh dikatakan Yesus mengatakan tadi, kalau kamu tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Kalau Anda mungkin menempatkan diri, ini saya sudah susah dikata-katai lagi kayak begitu, mungkin Anda merasa sakit hati dan pergi. Kadang-kadang kita harus belajar untuk rendah hati dan menerima kalau ada tantangan seperti ini. Dan seringkali tantangan membuat kita bertumbuh, tidak membuat kita lembek. Dan iman yang pasrah, yang penuh kepercayaan ini adalah iman yang juga tahan uji, tahan kalau mendapatkan tantangan. Maka mari kita belajar bersama menjadi orang yang beriman, berserah, tapi juga tekun dan terus maju juga kalau ada tantangan. Dan ini yang dirumuskan dalam ajaran Yesus yang lain tentang doa. Doa yang tiada jemu-jemunya. Doa yang pantang menyerah, mohon kepada Tuhan. Hiduplah dalam iman seperti yang ditunjukkan oleh pegawai istana dalam Injil hari ini. Amin.
Ekaristi nomor 229. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur ini dan perkenankanlah kami memandang Yesus Kristus Putramu. Kami juga mempersembahkan doa-doa kami untuk keselamatan dan kesejahteraan arwah saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Ingatlah kan Ibu Jiang Li Jen dan Emmanuel John Munaba. Semoga Engkau memandang hamba-hamba-Mu yang telah berpulang ini, menyucikan jiwa mereka dari segala dosa, memperkenankan mereka memasuki kebahagiaan dan kemuliaan abadi, dan bersatu dengan para kudus-Mu, mereka memuji Engkau dan mendoakan kami semua, terlebih segenap keluarga yang telah ditinggalkan. Demi Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus ingatlah akan hambamu, saudari kami, Ibu Jiang Lijen, yang telah berpulang ke pangkuanmu 100 hari yang silam. Juga Emmanuel John Mudaba yang telah berpulang 8 tahun yang silam. Dan ingatlah juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengeril dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambut-Mu, betapa indahnya kedatangan-Mu yang mencegarkan iman kami.
Tuhan bersabda, rohku akan kucurahkan dalam batinmu, supaya kamu hidup seturut perintahku dan menaati serta melaksanakan titahku. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga anugerah suci-Mu memberi kami hidup baru dan membimbing kami menuju kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini, juga pekerjaan dan pelayanan kita, serta semua rencana kita di hari-hari mendatang, senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 489.